Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Widianto dari program studi Teknik Sipil Pastikom Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidi Nugroho, NIM 2019 147011, Prodi Teknik Sipil kelas B. Perkenalkan, nama saya Sabto Radityanto, NIM 2019 147007, Prodi Teknik Sipil kelas B. Perkenalkan, nama saya Betty Stiani, NIM 2019 147016, dan dari Prodi Teknik Sipil kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fajar Malil Setiawan dari Teknik Sipil kelas B semester 5, NIM 2019 140004. Ini saya akan memperhitungkan desain beton K175 yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah teknologi beton yang diampu oleh Bapak Nazim Fakih STMT. Di sini terlampir nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Anggit Widianto dengan NIM 2019 147031, Sabto Radityanto dengan NIM 2019 147007, Ahmad Fajar Mu'alif Setiawan dengan NIM 2019 147004, dan ada Hafid Dwi Nugroho dengan NIM 2019 147011, dan Betty Stiani dengan NIM 2019 147016. Di sini kita merencanakan perencanaan kebutuhan bahan dan tenaga konstruksi beton bertulang yang akan dijelaskan oleh Saudara Hafid Dwi Nugroho. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Anggit. Standar yang digunakan di Indonesia. Standar nomor SKSNI T15 1990 nomor 03 pada buku yang berjudul Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal. Standar ini ditetapkan sebagai standar perencanaan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian direvisi dengan standar SNI 032834 2000 Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal. Sedangkan SNI 7656 2012 Tata Cara Pemilihan Campuran untuk Beton Normal, Beton Berat, dan Beton Massa, mengacu pada ACI. Merencanakan dengan teori perancangan proporsi campuran adukan beton. Dengan metode ini, perencanaan perbandingan campuran akan lebih tepat. Menghitung kebutuhan bahan menurut cara The Bridge-Mix Decision. Kuat tekan yang disyaratkan FC sama dengan 14,53 MPa. Jika digunakan jenis semen biasa, jenis kerikil batu pecah, ukuran maksimum kerikil 40 mm atau 4 cm, nilai slump 100 mm atau 10 cm, jenis pasir agak kasar atau golongan 2. Metode SNI 032834 2000. Tentukan nilai kuat tekan beton FC yang direncanakan sesuai dengan syarat teknik yang dikehendaki. Kuat tekan ini ditentukan pada umur 28 hari. 2. Tentukan deviasi standar S berdasarkan data yang lalu atau diambil dari tabel 4. Tentukan deviasi standar S berdasarkan data yang lalu atau diambil dari tabel 4. Berikut adalah tabel 4. Kita bisa lihat dari layar di sini. Kita lanjut yang ketiga. Hitung nilai atau margin M sama dengan K kali S, di mana K 1,64 untuk kegagalan atau satu maksimum 5%. 4. Hitung kuat tekan rata-rata yang direncanakan FCR sama dengan FC plus M. Perhitungan. Jika pelaksanaan mempunyai data pengalaman pembuatan beton yang serupa dengan benda uji sejumlah 20 buah dan telah diuji pada umur 28 hari. Tetapkan nilai deviasi standarnya. Faktor penggali deviasi standar, nilai tambah M, dan kuat tekan rata-ratanya.
Karena kita tidak punya pengalaman, maka langsung diambil 12 MPa. FCR sama dengan FC plus M, sama dengan 14,53 plus 12, yang hasilnya 26,53 MPa. Perencanaan kebutuhan bahan dan tenaga konstruksi beton bertulang yang akan diterangkan oleh Mas Radit. Baik, saya akan menuliskan presentasi dari Hafidh Nugroho. Menetapkan jenis semen sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Semen Portland di Indonesia atau rambung S1000013-81 dibagi menjadi 5 jenis, yaitu jenis 1 jenis semen biasa yang dapat mengeras, jenis 2 yaitu jenis semen yang tahan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang, jenis ketiga yaitu jenis semen untuk struktur yang menuntut kekuatan yang tinggi atau cepat mengeras, jenis keempat yaitu jenis semen yang menuntut panas hidrasi yang rendah, jenis yang kelima yaitu jenis semen yang sangat tahan terhadap sulfat. Menetapkan jenis agregat pasir dan kerikil menurut peraturan SK strip SNI strip T strip 15 strip 1990 strip 03. Kekasaran pasir dapat dibagi menjadi 4 kelompok menurut gradasinya, yaitu pasir halus, agak kasar, dan kasar. Adapun jenis agregat kasar atau kerikil dibedakan menjadi 2, yaitu kerikil alami dan kerikil batu pecah. Menetapkan faktor air semen. Mcdesson metode British dibagi menjadi 3 cara. Cara 1 yaitu dari ini tabel cara 1. Misalkan gua tekan silinder FCR sama dengan 26,53 MPa dan pada saat umur beton 28 hari, jenis semen tipe 1 atau garis utuh, caranya tarik garis lurus dan memotong 28 hari, didapatkan faktor air semen yaitu 0,52. Jadi fase pertama adalah 0,52. Cara kedua, diketahui jenis semen 1 jenis agregat kasar batu pecah, kotakan rata-ratanya pada umur 28 hari, maka digunakan tabel di bawah ini. Tabel ini menjelaskan tentang agregat kasar batu pecah berumur 28 hari. Cara kedua, dari tabel di atas diperoleh nilai kotakan 3,37 MPa yaitu jenis semen 1 kerikil batu pecah dan umur beton 28 hari. Kemudian dengan faktor air semen 0,5 dan FCR sama dengan 37 MPa, gunakan grafik di bawah ini. Ya, tabel mat 1 perkiraan kotakan beton MPa dan fase 0,5. Grafik mencari faktor air semen. Caranya tarik garis ke kanan mendatar 37, tarik garis ke atas 0,5 dan berpotongan pada titik A. Buat garis putus-putus dimulai dari titik A ke atas dan ke bawah melengkungan seperti garis yang atas di bawahnya. Sekarang dengan F aksen CR sama dengan 32, tarik ke kanan memotong garis putus yang dibuat tadi di B dan tarik garis ke bawah, maka diperoleh faktor air semen yang baru yaitu 0,56. Jadi fase kedua sama dengan 0,56. Begitu, ini adalah grafik dari cara kedua. Lanjut cara ketiga. Dengan melihat persyaratan untuk berbagai pembetonan dan lengkungan khusus, beton yang berhubungan dengan air tanah mengandung sulfat dan untuk beton bertulang terendam air, dengan cara ini diperoleh untuk pembetonan di dalam ruang bangunan dan keadaan keliling no korosif 0,6. Untuk beton yang berhubungan dengan air tanah dengan jenis semen tipe 1 tanpa pozalan, untuk tanah menggunakan SO3 antara 0,3 sampai 1,2, maka fase yang diperoleh 0,5. Untuk beton bertulang dalam air tawar dan tipe semen 1 yaitu faktor air semennya 0,5. Dari ketiga cara di atas diperoleh masing-masing 0,6, 0,5 dan 0,5, diambil harga yang terendah yaitu 0,5, maka diperoleh faktor air semennya 0,5. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Betty Setiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sabto Radityanto. Menetapkan faktor air semen maksimum dengan cara pertama diperoleh faktor air semen 0,52. Dengan cara kedua diperoleh faktor air semen 0,56. Dengan cara ketiga diperoleh faktor air semen 0,50. Dalam perhitungan digunakan faktor air semen terendah yaitu 0,50.
Dalam perhitungan digunakan faktor air semen terendah yaitu 0,50. Dengan melihat tabel ini, untuk balok dan kolom nilai slumnya antara 7,5 sampai 15. Penerapan angka di atas memperhatikan pelaksanaan pembuatan. Menetapkan ukuran besar butir agregat maksimum atau kerikil. Penetapan butir maksimum diperoleh melalui pengayakan dan memperhatikan nilai terkecil dari ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu 3/4 kali jarak bersih minimum antar tulangan atau berkas baja tulangan atau tandon pratekam atau selongsong. Yang kedua, 1/3 kali tebal plat. Yang ketiga, 1/5 jarak terkecil antara bidang samping cetakan. Yang keempat, untuk penetapan butir maksimum dapat menggunakan diameter maksimum 40 mm, 30 mm, 20 mm, dan 10 mm. Menetapkan kebutuhan air dengan diameter maksimum 40 mm, jenis batuannya alami dan batu pecah, menghasilkan slum 225 mm dan batu pecahnya 205 mm. Dengan rumus A itu jumlah air yang dibutuhkan liter per meter. AH jumlah air yang dibutuhkan menurut jenis agregat halusnya, ditambah AK jumlah air yang dibutuhkan menurut jenis agregatnya. Ini rumus pasti. A sama dengan 0,67 AH plus 0,33 AK. Jadi diperoleh besarnya AH sama dengan 225, AK sama dengan 205 karena campurannya berbeda, alami dan pecahan, maka dicari dengan rumus A sama dengan 0,67 AH ditambah 0,33 AK sama dengan 0,67 kali 225 ditambah 0,33 kali 205 sama dengan 218,4 dan dibulatkan menjadi 219. Jadi jumlah air yang dibutuhkan adalah 219 liter per meter. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara Fajar Mu'alif Setiawan. Terima kasih Mbak Betty. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Betty Setiani. Di sini menetapkan kebutuhan semen. Berat semen per meter kubik beton dihitung dengan jumlah air yang dibutuhkan. Faktor air semen maksimum, misal jumlah air yang dibutuhkan 219 liter per meter dan faktor air semen maksimumnya 0,50. Jadi kebutuhan semuanya adalah 219 per 0,50 sama dengan 438 kg. Menetapkan kebutuhan semen minimum bisa kita lihat pada tabel 4.9 kandungan semen minimum untuk beton yang berhubungan dengan air tanah yang mengandung sulfat. Di sini kita lihat total SO3 3% SO3 dalam campuran air per tanah banding tanah sama dengan 2/1 gram per liter. SO3 dalam air tanah gram per liter. Di sini juga ada jenis semen. Di sini ada ukuran maksimal agregat mili 0,2 sampai 0,5 untuk ukuran SO3 3% dan SO3 dalam campuran air banding tanah adalah 1,0 sampai 1,9. SO3 dalam air tanah 0,3 sampai 1,2. Jenis semen di sini adalah tipe 1 tanpa pozolan dan tipe 1 dengan pozolan 15 sampai 40%. Karena kita menggunakan agregat yang 40 mili, jadi kita menemukan di angka 290. Ya, bisa kita lihat lagi pada tabel 4.2
10 kebutuhan semen minimum untuk berbagai pembetonan dan lingkungan khusus. Beton di dalam ruang bangunan keadaan keliling non-korosif menemukan 275. Penyesuaian jumlah air atau faktor air semen. Jika jumlah semen pada langkah 13 dan langkah 14 berubah, maka faktor air semen berubah yang ditetapkan dengan jika menurunkan faktor air semen, maka air semen dihitung lagi dengan cara jumlah air dibagi jumlah semen minimum. Misal, kebutuhan semen yang dari hitungan sama dengan 450, kebutuhan semen minimum 500, ini harus diubah. Jumlah air yang diperoleh sama dengan 219. Faktor air semennya sama dengan 219 per 500 sama dengan 0,438. Jadi faz yang baru adalah 0,438. Jika akan menaikkan jumlah air, lakukan dengan cara jumlah semen minimum dikalikan faktor air semen. Misal, faktor air semen 0,50, jumlah semen minimum 275, maka jumlah air yang baru sama dengan 0,50 kali 275 sama dengan 137,5. Ya, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Anggit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Mas Fajar Muali. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya untuk menentukan golongan pasir. Golongan pasir ditentukan dengan cara menghitung hasil ayakan hingga dapat ditemukan golongannya dalam SK SNI T15 syarat 1990/03. Kekasaran pasir dibagi menjadi 4 daerah, yaitu daerah 1 pasir kasar, daerah 2 pasir agak kasar, daerah 3 pasir agak halus, dan pasir 4 pasir halus. Menentukan perbandingan pasir dan kerikil. Untuk menentukan perbandingan pasir dan kerikil dicari dengan bentuk grafik di bawah ini dengan melihat nilai slum yang diinginkan untuk butiran maksimum zona pasir faktor air semen. Misalkan faktor air semen 0,50, zona atau daerah pasir daerah 2, slum yang diinginkan 100 mm, agregat maksimum 40 mm. Caranya faktor air semen 0,50 ditarik garis ke atas memotong garis 2 dan tarik ke kiri, ternyata didapat 39% pasir pada grafik keempat 100 mm slumnya. Nah, di sini kita untuk menentukan slumnya, di sini ada grafiknya. Grafik 45, grafik presentase agregat yang halus terhadap agregat keseluruhan untuk ukuran butiran maksimum 40 mm. Nah, di sini 40 dan kita tarik ke atas sampai menuju ke titik 2 atau daerah 2. Nah, di sini kita mendapatkan 39%. Oke, lanjut. Untuk menentukan berat jenis campuran pasir dan kerikil. Jika tidak ada data, maka agregat alami atau pasir diambil 2,7. Dan untuk kerikil atau pecahan diambil 2,7. Agregat normal berat jenis antara 2,5 sampai 2,7 dan beton yang dihasilkan mempunyai berat jenis 2,3 dengan berat tekanannya 15 sampai 40 MPa. Agregat berat jenis lebih dari 2,8. Beton yang dihasilkan mempunyai berat jenis sampai dengan 5 dan sangat efektif sebagai pelindungan radiasi sinar X. Agregat ringan berat jenisnya kurang 2 dan biasanya dipakai untuk non-struktural. Di sini ada rumus. Jika mempunyai data dihitung dengan rumus BC campuran sama dengan P per 100 kali BC pasir plus K per 100 kali BC kerikil, di mana BC campuran berat jenis campuran, P persentase pasir terhadap agregat campuran,
dan K persentase kerikil terhadap agregat campuran. Menentukan berat beton. Untuk menentukan berat beton digunakan data berat jenis, campuran, dan kebutuhan air tiap meter kubiknya. Setelah ada data kemudian dimasukkan dalam grafik beton di bawah ini. Nah, ini adalah grafik 4,6 grafik hubungan kandungan air, berat jenis agregat campuran, dan berat beton. Nah, di sini kita mempunyai 220, tarik ke atas sampai menuju daerah 2,6 ini. Nah, ini adalah tanda merahnya ini. Nah, misal jika berat jenis campuran 2,6, kebutuhan air tiap meter kubik adalah 219. Cara tentukan angka 219 dan tarik garis angka ke atas memotong garis berat jenis 2,6. Nah, ini yang tadi ini. Nah, yang garis merah ini. Nah, dan tarik dan ditemukan berat jenis beton yaitu 2325 kg per meter kubik. Nah, ini kita sudah menemukan 225 kg meter per kubik. Oke, kita lanjut menentukan kebutuhan pasir dan kerikil. Berat pasir plus berat kerikil sama dengan berat beton dikurangi kebutuhan air dan dikurangi kebutuhan semen. Misalkan berat beton tadi kita menghasilkan 232.325 kg per meter kubik dan kebutuhan air adalah 219 liter, kebutuhan semen terbesar adalah 438, maka berat pasir dan berat kerikil sama dengan 2.325 dikurangi 219 dikurangi 438 dan menghasilkan 1.668 kg. Ini untuk kebutuhan kerikilnya 1.668 kg. Oke, kita lanjut menentukan kebutuhan pasir. Kebutuhan pasir sama dengan kebutuhan pasir dan kerikil kali persentase berat pasir. Langkah 20 kali langkah 17. Misal kebutuhan pasir dan kerikil sama dengan 1.668 kg, persentase berat pasir adalah di sini 30% yang tadi kita udah cari. Maka kebutuhan pasirnya kita tinggal tarikan. Oh maaf, ini ada kesalahan angka. Di sini seharusnya 1.668 dikali 39%. Ini caranya. Yang ini maaf, ini salah nulis, mungkin capek. Oke, kita lanjut. Di sini 1.668 kali 339 per 100, maka dihasilkan 650,52 dan kita dibulatkan di sini menjadi 650 kg. Menentukan kebutuhan kerikil. Kebutuhan kerikil sama dengan kebutuhan pasir dan kerikil dikurangi kebutuhan pasir. Langkah 20 dikurangi langkah 21. Misalkan kebutuhan pasir dan kerikil 1.668, kebutuhan pasir sama dengan 650 kg, maka kebutuhan kerikil sama dengan 1.668 dikurangi 650. Dihasilkan 1.017 kg untuk kebutuhan kerikilnya. Kesimpulan, untuk 1 meter kubik beton K175, berat beton sendiri 2.325 kg. Dibutuhkan air semen, sama dengan 219 liter, semen 438 kg, 11,425 kantong, di mana satu sak sama dengan 40 kg. Dan kita membutuhkan pasir 650 kg dan kerikil 1017 kg. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Bila ada kesalahan dan tutur kata dari saya dan teman-teman saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.